manusia-manusia yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala bahwasanya kelak mereka semua itu akan mendapatkan balasan azab dari Allah Ta'ala berupa neraka sa'ir atas apa-apa yang telah mereka lakukan selama mereka hidup dalam kehidupan dunia ini. Maka ketika Allah Azza wa Jalla bercerita tentang adanya balasan neraka sa'ir, di sisi yang lain Allah Azza wa Jalla pun membicarakan atau mengkabarkan kepada kita adanya balasan berupa kenikmatan surga. Jadi seimbang. Ya, bahasanya ada peringatan, ada penghargaan, ada pahala, ada sanksi, ada kenikmatan surga, ada siksaan neraka. Itu adalah bagian dari pola keseimbangan dari ajaran atau syariat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dipesankan kepada Rasulnya untuk disampaikan kepada kita semua. Maka di ayat yang ke-12 ini dan insya Allah sampai ayat yang ke-15 kita coba akan uraikan di kesempatan kali ini terkait seperti apa karakter dari orang-orang yang dianggap layak Allah Azza wa Jalla untuk meraih kenikmatan surga. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu 'alimun bidzatis sudur. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Walladzi ja'ala lakumul arda dhalula famshu fi manakibiha wa kulu fi rizqihi wa ilaihi nusyur. Shadaqallahul azim, shadaqa Rasulullahil karim. Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yakhshawna rabbahum. Sesungguhnya orang-orang yang yakhshawna rabbahum. Di sini kalau kita melakukan pendekatan secara kaidah bahasa, kata yakhshawna itu adalah bentuk kata kerja yang diistilahkan dalam bahasa Arab namanya fi'lul mudhari', artinya sesuatu yang senantiasa dirawat saat ini dan yang akan datang. Jadi ketika Allah Azza wa Jalla bercerita tentang orang-orang yang layak meraih kenikmatan surganya, maka salah satu tandanya adalah innal ladzina yakhshawna rabbahum, adalah mereka yang selalu merawat rasa takutnya kepada Allah Azza wa Jalla. Kapan? Tentunya bukan sehari dua hari saja, atau tentunya bukan ketika di tengah-tengah keramaian orang saja, bahkan ketika di kesendirian pun, dimanapun dan kapanpun, rasa takut kepada Allah itu senantiasa ada dalam hatinya. Makanya dalam beberapa keterangan para ulama itu menyebutkan, dan ini menjadi salah satu materi dasar yang mungkin dulu pernah diajarkan oleh guru-guru kita ketika kita sekolah diniyah, gitu, di mana disebutkan bahwasannya bangunan agama itu dibangun atas 3 pondasi. Ada Islam, ada iman, ada ihsan. Kalau Islam itu lebih menitik beratkan pada aspek amal, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Lalu kemudian yang kedua pada aspek keyakinan dalam hati, ada iman kepada Allah dan seterusnya. Dan yang terakhir pada takaran aplikasinya, yaitu ihsan. Ihsan itu artinya apa? Kalau kata Rasulullah SAW, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam yakun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau itu bisa melihat Allah ada di hadapan engkau. Tapi kalau seandainya engkau tidak bisa melihat Allah, dan memang sejatinya dalam kehidupan dunia itu Allah tidak mungkin bisa dilihat. Sampai dulu ada sahabat Nabi yang bernama Abu Dzar pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. Pertanyaannya seperti ini, hal ara'aita rabbaka? Ya Rasulullah, apakah engkau pernah melihat Tuhanmu? Ya kan, Rasulullah SAW juga pernah melakukan yang namanya peristiwa Isra dan Mi'raj.
Nah, pertanyaan dari Abu Dzar, apakah engkau pernah melihat Tuhanmu secara langsung? Apa jawaban dari Rasulullah SAW? Nurun anna arah. Allah itu adalah sumber dari segala cahaya. Mana mungkin aku bisa melihatnya? Jadi ibarat kata, jangankan melihat wujud Allah secara langsung, melihat matahari saja kita mungkin gak kuat.